Siap. Masih semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah. Ada yang masih lapar? Tidak. Tidak. Oke. Oke, sebelum kalian masuk ke pembahasan P5, kita akan ada beberapa hal yang harus kalian sampaikan. Yang pertama, kita biar refresh dulu. Ada pertanyaan tebak-tebakan. Yang bisa menjawab nanti dapat uang. Clue-nya adalah Sholat. bukan. Clue-nya itu adalah pelangi itu indah. Pelangi itu indah. Oke? Siapa masukkan? Oh iya, Siska. Siska pergi jalan-jalan ke Maladewa. Oke? Kemudian kakaknya Siska jalan-jalan pergi ke Jamaika. Mau itu kok Maladewa ke Jamaika. Kemudian adiknya Siska tiba-tiba pergi ke Kuala Namu. Oke, dari pertama apa? Maladewa, Jamaika, Kuala Namu. Pak Rian sebagai sahabatnya Siska pergi kemana? Salah. Saya. Pak. Salah. Siska pergi ke Inggris. Maladewa. Adiknya Siska pergi ke Jamaika. Kemudian apa tadi? Temannya tadi pergi ke Kuala Namu. Nah, Pak Rian sebagai adiknya Siska, temannya Siska di mana? Jawabannya adalah Hungaria. Hindustani. Hungaria yang bisa tebak. Hungaria bisa tebak. Hungaria. Ya? Ada yang bisa jawab? Kuliah dari dunia. Pelangi itu indah. Jiku ibiniu aku. M. Malang, boleh. Maladewa boleh. Miji J. Jakarta, Jepang. Jogja. Miji Uka, Kanada. Korea. Korea boleh. Tadi kalian yang terakhir dari mana pertama awal tadi? Kanada. Berarti K, Kanada. Mijiku Hi, Hamburg. Mijiku Hi, Belanda. Mari Belanda kok. Nigeria. N, Mijiku Hi, Ni. Sebelum kita masuk ke P5, kalian akan menjelaskan tentang tujuan dari proyek yang akan kita buat. Ya, tujuannya adalah nih, lihat di depan. Tujuan dari proyek P5 yang akan kita buat, ini temanya yang pertama kearifan lokal. Topiknya adalah apa? Topiknya Bakecak dan tulis. Tujuannya adalah pertama, membangun kesadaran kolektif murid untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Jadi kesadaran kolektif itu bersama-sama untuk menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan di P5 ini nanti. Yang kedua, melahirkan karakter murid yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama dan gotong royong. Jadi tidak sendiri-sendiri, bersama. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa melalui pelestarian karya Nusantara. Yaitu apa tadi? Melestarikan budaya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan murid dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya berupa bakecak dan tulis. Jadi nanti kalian membuat karya yang indah untuk dijadikan Pak. Yang terakhir yang kelima adalah
di bidang kearifan. Jadi jangan sampai hilang budaya kita tentang budaya batik. Itulah ciri kita untuk melestarikan budaya. Ya tujuannya. Kita lihat dari tahapan-tahapan apa yang harus kalian lakukan. Ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan pengenalan, kemudian tahapan kontekstualisasi, kemudian tahap aksi, dan tahap refleksi dan tindak lanjut. Jadi nanti kalian akan melakukan membatik dengan bagus sesuai dengan keinginan kalian. Oke, tahap pengenalan. Nah, di sini nih kita mengawali tahap pengenalan, kita mengawali kegiatan pertama ini dengan penjelasan umum dan nanti kalian akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Nah, sebelum masuk ke situ ada pertanyaan tentang P5 untuk melestarikan budaya batik. Ada yang sudah tahu budaya batik? Tahu. Ini contoh. Pak yang pakai ini apa namanya? Batik. Nah, batik apa namanya nih? Cap tulis. Coba tulis. Yang betul adalah cap. Apa bedanya kalau batik tulis itu pakai caping? Kiting, tidak ada yang menunggu. Jadi depan belakang timbul semua. Yang kalian pakai biasanya di hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa itu pakai cap. Nah, harganya kalau batik tulis, batik cantik itu lebih mahal ketimbang batik cap. Jadi kalian kreatif pinter dari batik wah keren semua. Oke. Ya oke. Orang-orang yang kreatif seni itu sebenarnya membuat yang butuh kesabaran, butuh proses yang lama kalau mencantik atau batik tulis. Nah, di kelas 7 nanti kalian ini nanti menggunakan batik cap. Membuat batik cap. Kalau di kelas 8 membuat batik tulis dengan menggunakan cantik. Oke? Nah, sekarang sebelum masuk ke batik cap, kalian akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita masuk ke P5. Penyataan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu berapa? 5. 1. Warga negara Indonesia yang demokratis. Ada yang tahu demokratis? Tahu. Menghargai pendapat orang lain, toleransi itu demokratis. Dan untuk menjadi manusia yang unggul dan produktif di abad ke-21. Nah, kita sekarang ini berada di abad 21. Era 4.0. Eranya era digital. Generasi Gen Z, generasi yang tiap hari memegang HP, tiap hari TikTok-kan, tiap hari buka Instagram, Facebook, YouTube, WA dan lain sebagainya. Jadi dari media yang ada kita bisa menjadi lebih produktif, lebih semangat untuk belajar. Next, dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensinya? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan, bergotong royong, bernalar, mandiri, dan kreatif. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari beriman kalian itu
pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebinekaan global apa? Kebinekaan global itu pelajar yang mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Bergotong royong. Contoh gotong royong. Membantu orang membangun rumah. Nah ya, kalau di budaya kita sayang. Sayang itu masih ada. Apalagi? Pendulen. Kebersihan lingkungan. Apalagi? Kerja bakti. Terus menyenang. YOLO. Ya kan? Ya. Jangan sampai hilang. Kalau hilang, kita udah nggak ada yang namanya gotong royong. Kalau di sekolah, contoh di sekolah. Piket. Jumat bersih. Apalagi? Bersih. Mengerjakan tugas kelompok bersama. Itu, kok sisi itu nggak kerja, itu nggak keroyong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan suka, tidak dengan dipaksa. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif secara nyata. Mandiri. Mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Tugas. Tugas harus mandiri, harus selesai. Tanggung. Kreatif. Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Itu tadi profil pelajar Pancasila yang akan kalian tempuh di P5 nanti. Mulai dari kreatif, gotong royong, tanggung jawab, mandiri dan sebagainya. Itu nanti kalian akan dimuat dalam kegiatan proyek besar kalian nanti di P5. Oke, setelah kalian sudah membuat menanyakan tadi saya jelaskan tentang P5, kita akan menuju ke materi penjelasan sedikit tentang melestarikan budaya batik. Nah nih, batik ini merupakan kain yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dengan menggunakan sebuah alat bernama canting. Ya, canting. Dengan lilin dan canting tersebut, para pengrajin menggambar dan menulis di sebuah kain hingga membuat kain tersebut bernilai tinggi. Batik masuk ke dalam warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-binary atau masterpiece of the oral and intelligibility of human being sejak 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Nah, sejarah batik itu erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Empire kerajaan Majapahit. Empire of Majapahit. Pada era penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, itu dari biasanya itu menurut catatan pengembangan dari batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram. Kemudian berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya adalah kalian akan membuat proposal. Nah, proposal ini dikerjakan selama 2 hari. Jadi sekarang dan besok. Setelah ini kalian akan membuat proposal, latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat dan seterusnya. Itu nanti kalian akan share di grup masing-masing. Di grup masing-masing akan di share. Silakan dilihat bentuk proposalnya seperti apa, penulisannya seperti apa. Nanti silakan dikerjakan bersama. Ya, setelah ini kalian akan membuat proposal mulai dari anggarannya seperti apa, pelaporannya seperti apa, membuat batiknya seperti apa, konsepnya seperti apa. Diskusikan bersama-sama dengan kelompok. Oke, sekarang kita membuat kelompok masing-masing. Kita akan membuat kelompok
seperti yang ditampilkan di layar. Kita membuat penampilan di layar. Kita melihat acak. Kita acak ya. Mulai dari acak. Oke. Kita tentukan persiapan. Mulai dari 1, 2, 3. Kelompok pertama. Rian. Oke, Rian. Kelompok pertama Rian. Terus anggotanya adalah Vino. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai dari Pak Rian. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru selanjutnya untuk melanjutkan P5. Ini tadi sudah membuat proposal kelompok, kemudian membuat proposal nanti diteruskan di Bapak Ibu guru selanjutnya. Kemudian nanti sudah juga kita menjelaskan tentang P5 sedikit tadi juga tentang materi P5 dan HAD dan kelompok. Nah, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kalian menjalankannya dengan sepenuh hati, bergotong royong, mandiri dan semangat untuk melakukan dengan yang gembira. Nah, oke, refleksi hari ini, refleksi dari Pak Rian sebelum pergantian jam, bahwasannya adalah kita harus melestarikan budaya kita. Terutama yang kita akan bahas adalah jangan sampai dihilangkan budaya yang sudah kita miliki. Kita hanya merawat budaya kita biar tidak hilang. Karena apa? Karena sekarang sudah banyak media-media yang bisa mengalihkan pandangan kita tentang budaya kita. Mungkin dari kalian ada yang merefleksikan tentang P5 ini? Ada. Tadi kalian sudah tahu apa yang harusnya kalian lakukan dari awal sampai akhir. Tadi kan mulai nanti kalian akan sudah ada kelompok, kemudian lanjut ke pembuatan proposal. Setelah itu, setelah proposal kemudian selanjutnya nanti akan tahapan aksi. Kalian akan membuat desain seperti apa nanti akan dilanjutkan. Sudah dari kalian ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, itu saja dari kalian. Silakan penutup dari kalian. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan. Silakan dipimpin oleh Dewa. Siapa? Dewa. Oke, Dewa. Pak. Men.